Halo, selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi di channel Zevanya Daniela ya pada video biologi. Jadi biologi kali ini kita akan membahas mengenai 3 sistem darah pada manusia. Ya, ini sering banget ditanyakan pada soal di adik-adik kelas 9 khususnya sistem ABO dan adik-adik SMA ya, SMA. Oke. Nah, menurut para ahli sih ada 33 sistem golongan darah. Tapi untuk adik SMP hanya satu yang dipelajari yaitu sistem ABO. Sedangkan untuk adik-adik SMA itu ada 3 sistem golongan darah yang dipelajari ya. Jadi kita akan mempelajari tentang 3 sistem golongan darah ya. Nah, penggolongan darah ini itu ditemukan oleh ilmuwan Austria yang namanya Karl Landsteiner. Itu tahun 1901 ya. Sebelum ditemukan ini banyak sekali orang yang meninggal karena terjadi proses transfusi darah yang tidak sesuai dengan golongan darahnya ya. Sehingga mengakibatkan terjadinya aglutinasi atau penggumpalan darah ya. Kemudian nanti gagal jantung, kemudian penurunan tekanan darah ya, itu yang bisa mengakibatkan kematian. Jadi penemuan ini sangat-sangat bermanfaat ya. Oke. Nah, kalian juga harus tahu setidaknya ya walaupun kalian masih SMA atau SMP ya. Oke. Nah, apa saja sih sistem golongan darah yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah sistem ABO. Ini dipelajari oleh adik-adik kelas 9 ya. Kemudian yang kedua adalah sistem Rhesus. Yang ketiga adalah sistem MN. Nah, khusus untuk sistem ABO dan sistem Rhesus ini sangat berpengaruh pada proses transfusi darah ya. Jadi kalau kalian pas ngecek darah, pasti kalian harus tahu golongan darah sistem ABO-nya apa dan golongan darah sistem Rhesusnya apa ya, supaya tidak salah dalam proses transfusi darah ya. Sedangkan sistem MN ini tidak berpengaruh pada proses transfusi darah. Nanti kita akan pelajari ya mengapa ya. Oke. Kita masuk dulu ke sistem ABO. Nah, sistem ABO ini didasarkan pada antigen atau agglutinogen dan antibodi pada darah seseorang. Pastinya kalian harus tahu apa antigen tersebut ya. Nah, antigen itu adalah antigen atau agglutinogen ya. Nanti kalian gak usah bingung kalau ada agglutinogen, kok apa ini agglutinogen ya. Itu sama dengan antigen ya. Antigen atau agglutinogen itu adalah protein yang dapat menggumpal atau mengalami agglutinasi ya. Dan ini terdapat pada permukaan eritrosit atau membran sel eritrosit. Oke? Kemudian antibodi atau agglutinin. Itu adalah sejenis serum yang bisa menggumpalkan antigen yang terdapat pada plasma darah ya. Oke, kalau kalian belum mengerti apa sih plasma darah, apa sih eritrosit, silakan lihat di sistem transportasi ya. Jadi kalian harus tahu. Oke? Nah, sistem ABO ini sangat dikenal karena dia memiliki alel ganda. Alel ganda itu alel yang memiliki lebih dari 2 alel ya, yaitu apa saja, yaitu IA, IB dan I0 atau IO ya. Oke. Nah, berdasarkan antigen dan antibodinya inilah maka terdapat 4 fenotip. Saya bisa sebut fenotip atau 4 golongan darah pada sistem ABO, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O ya. Nah, gampang menghafalkannya. Jadi pada golongan darah A berarti antigennya adalah A ya. Kemudian dia terdapat anti B ya. Jadi pada golongan darah A ada antigen A dan antibodinya adalah B. Sedangkan genotipnya itu ada 2 ya. Ini ada IA yang homozigot dan heterozigotnya IA-IO ya.
Ini sering banget keluar di ulangan ya. Jadi kalian bisa lihat soal-soal pada pola-pola hereditas ya. Oh iya, jangan lupa bahwa golongan darah itu adalah dibawa oleh orang tua kita ya, kita diwariskan dari orang tua kita karena hal tersebut ya, maka golongan darah ini masuk dalam materi mengenai genetika atau pola-pola hereditas ya. Kemudian golongan darah B ya, dia memiliki antigen itu B dan antibodinya adalah anti A atau disebut dengan alfa ya. Kemudian genotipnya juga ada dua, yang homozigot IB dan yang heterozigot IB-IO. Oke ya. Kemudian yang AB antigennya AB. Jadi kalian ingetin antigennya aja ya. Yang O atau 0 berarti dia tidak memiliki antigen ya. Tapi dia memiliki anti A dan anti B. Genotip pada AB itu adalah IA-IB. Genotip pada O itu adalah IO-IO ya. Oke. Nah, saya kasih contoh ya. Misalkan golongan darah A, dia kan mempunyai antibodi B atau anti B ya. Lihat di situ ya. Berarti tidak bisa golongan darah B itu mendonorkan darah ke A. Kenapa? Karena di A ada anti B-nya ya. Sedangkan golongan darah B ada B. Ada antigen B. Jadi kalau anti B atau beta, disebut juga dengan beta ya, itu ketemu dengan antigen B, maka akan terjadi penggumpalan darah atau aglutinasi. Ya, saya kasih contoh lagi. Golongan darah B itu kan mempunyai anti A, ya, lihat di tabelnya ya. Berarti yang tidak boleh ada golongan darah yang mempunyai antigen A. Nah, yang mempunyai antigen A itu adalah golongan darah A sama AB. Berarti golongan darah A dan AB itu tidak bisa mendonorkan darah kepada B ya, karena B mempunyai anti A. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi cara menghafalkannya dengan apa? Dengan mengerti. Ngerti ya? Oke. Nah, karena itu golongan darah O itu disebut dengan donor universal. Kenapa? Karena dia bisa memberikan darah ke semua golongan darah lainnya. Ya, itu golongan darah O. Karena dia tidak mempunyai antigen. Kemudian golongan darah AB itu dia mempunyai disebut dengan resipien universal. Artinya golongan darah AB bisa menerima darah dari semua jenis golongan darah. Ya, ngerti ya? Ini khusus untuk adik kelas 9 yang ini sering banget ditanya di ulangannya. Ya. Oke, lanjut kita ke sistem resus. Sistem yang kedua ya. Nah, resus sendiri itu disebut resus karena antigen ini pertama kali ditemukan di dalam eritrosit kera yang namanya makaka resus ya. Jadi antigen resus ini berupa glikoprotein yang terdapat pada membran plasma eritrosit atau sel darah merah ya. Nah, pada sistem resus golongan darah dibagi menjadi dua ya, yaitu resus positif, artinya terdapat antigen resus pada membran plasma eritrositnya ya. Nah, genotipnya kalian bisa lihat, genotipnya R besar H kecil, R besar H kecil, dan atau R besar H kecil, R kecil H kecil ya. Dari sini kelihatan bahwa resus positif itu dominan terhadap resus negatif ya. Dari genotipnya kalian bisa lihat kan ya. Yang kedua adalah resus negatif atau RH-. Berarti dalam darah seseorang tidak memiliki antigen resus ya. Nah, antigen genotip pada resus negatif itu adalah R kecil, H kecil, R kecil, H kecil ya. Semuanya resesif ya. Memang tadi saya udah bilang bahwa resus positif itu dominan terhadap resus negatif ya. Jadi di seluruh dunia ini
manusia yang memiliki rhesus positif itu adalah 77%. Ya, kebanyakan adalah orang Asia karena orang Eropa kebanyakan memiliki tipe darah rhesus negatif. Ya, nah nanti kalau digabungkan dengan sistem ABO dan sistem rhesus, maka golongan darah O negatif, ya O negatif berarti dia golongan darah O, dan rhesus negatif itulah yang disebut dengan donor universal. Jadi lebih spesifik lagi ya. Jadi donor universal adalah O negatif. Oke? Pada sistem ABO, donor universal adalah O. Digabungkan dengan sistem rhesus, maka donor universal adalah O negatif. Ya, ngerti ya? Oke. Nah, kalau kita mempelajari sistem rhesus, maka kita akan berkenalan dengan penyakit yang namanya erythroblastosis fetalis, ya. Itu di mana sel darah pada bayi itu akan dirusak oleh antibodi pada ibunya, ya. Jadi seperti ini. Jadi rhesus positif itu tidak bisa mendonorkan darah ke rhesus negatif, ya, karena rhesus positif mengandung antigen rhesus. Jadi kalau misalkan seorang ibu dia memiliki rhesus negatif, ya, dan ayahnya memiliki rhesus positif dan mengandung atau hamil dengan anak yang mengandung rhesus positif, karena ingat rhesus positif itu adalah dominan, ya. Oke, maka pada kelahiran pertama antibodi ibu itu akan terbentuk, ya. Ya, kemudian nanti pada kehamilan kedua, antibodi pada ibu itu yang akan merusak darah bayi. Ya, itulah yang namanya erythroblastosis fetalis, ya. Ya, sekarang bisa dicegah dengan cara menyuntikkan anti-D immunoglobulin, ya, itu untuk membantu menghilangkan rhesus RHD sebelum menyebabkan sensitivitas, ya. Oke. Itulah dua sistem yang sangat berpengaruh pada transfusi darah. Oke, ya. Nah, sistem ketiga adalah sistem MN. Ini ditemukan oleh Landsteiner lagi dan Levin. Jadi Karl Landsteiner itu menemukan sistem ABO juga, rhesus juga. Tapi sistem MN ini ditemukan tahun 1927. Ya, nah apa yang menyebabkan terjadinya golongan darah sistem MN ini adanya perbedaan salah satu jenis antigen yang namanya glikoprotein yang terdapat pada membran sel darah merah, ya, atau eritrosit yang disebut dengan glikoforin A, ya. Oke, jadi karena ada dua jenis antigen glikoforin, yaitu antigen glikoforin M dan antigen glikoforin N, ya. Nah, tapi antigen MN maupun N ini jika dilakukan transfusi darah antara ketiga golongan darah tersebut, maka tidak akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan, ya, karena ketiga antigen ini tidak membentuk zat anti M atau N. Terus gimana kok bisa ada antigen MN ini, ya? Nah, jadi Karl Landsteiner ini menyuntikkan antigen MN ini ke dalam tubuh kelinci, dan rupanya pada tubuh kelinci dia membentuk antibodi yang berupa anti M dan anti N, ya. Oke. Jadi ingat pada sistem MN itu terdapat dua alel, yaitu LM dan LN, ya. Dan ada 3 fenotip atau 3 golongan darah, ya. Nah,
Jadi setelah disuntikan pada kelinci tadi, terbentuk antibodi N pada kelinci tersebut, kemudian disuntikan ke dalam tubuh manusia, maka terjadilah aglutinasi atau penggumpalan, maka ditentukanlah adalah golongan darah M atau N atau MN. Ya, jadi 3 fenotip pada golongan M dan N yaitu M dianya memiliki glikoforin M, N glikoforin N, dan MN glikoforin MN. Genotipnya juga gampang ya. Pada M genotipnya LM. Ya. L-nya ini berasal dari kata Lensteiner ya. Kemudian N genotipnya adalah LN, sedangkan golongan darah MN itu adalah LM dan LN. Kemudian reaksi dengan anti M dan anti N yang tadi yang dibentuk oleh di tubuh kelinci ya. Jadi pada anti M maka golongan darah M akan terjadi aglutinasi ya. Sedangkan yang golongan darah M disuntikan dengan anti N tidak terjadi aglutinasi. Ya. Sama seperti golongan darah M tadi, N juga kalau disuntikan dengan anti M tidak terjadi aglutinasi. Sedangkan kalau disuntikan dengan anti N terjadi aglutinasi. Ya. Sedangkan golongan darah M dan N, MN maksud saya, itu disuntikan dengan reaksi anti M dan anti N semua terjadi aglutinasi atau penggumpalan darah. Ya. Jadi seperti itu yang sistem golongan darah pada manusia. Oke, mengerti ya? Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam materi genetika maupun pada